Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ronaldi dan saya akan membuat video rangkuman untuk sebagai tugas dari mata kuliah Data Warehouse. Jadi saya akan menjelaskan pengertian Data Warehouse dan perbandingan OLTP dan Data Warehouse, sifat data dari warehouse, sumber data dari warehouse, dan arsitektur Data Warehouse. Dan yang pertama, apa itu data warehouse? Data warehouse adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan juga data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional dan sumber yang lainnya di luar dari sistem operasional yang menjadi perhatian penting bagi manajemen dalam organisasi dan ditujukan untuk keperluan analisis dan pelaporan manajemen dalam rangka pengambilan sebuah keputusan. Dan data warehouse digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk melaksanakan pemrosesan transaksi. Kemudian data warehouse hanya berisi informasi yang relevan bagi kebutuhan pemakai yang dipakai untuk pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada perbandingan antara data warehouse dan OLTP. OLTP yaitu menangani data saat ini, sedangkan data warehouse lebih cenderung menangani data masa lalu. OLTP data bisa saja disimpan pada beberapa platform, sedangkan data warehouse data disimpan dalam satu platform. OLTP data diorganisasi berdasarkan fungsi atau operasional seperti penjualan, produksi, dan pemrosesan pesanan. Kemudian data warehouse itu datanya diorganisasi menuntut subjek seperti pelanggan atau produk. Nah, di sini data warehouse lebih mencatat seperti pelanggan ataupun produk, sedangkan OLTP itu lebih ke operasi seperti berdasarkan fungsi atau operasi seperti penjualan, produksi, dan pemrosesan pesanan. Kemudian OLTP pemrosesan bersifat berulang-ulang, sedangkan data warehouse itu pemrosesan sewaktu-waktu. Kenapa dia sewaktu-waktu? Karena dia berorientasi pada data masa lampau. Kemudian terstruktur. Kemudian dia bersifat heuristik. Heuristik itu mencipta yang bertujuan untuk mencari strategi, kaidah, dan dapat menentukan kriteria yang mungkin menyelesaikan suatu masalah dan melalui creativity atau hasil sesuatu yang baru. Kemudian untuk OLTP untuk mendukung keputusan harian atau personal. Kemudian untuk warehouse untuk mendukung keputusan yang strategis atau datanya yang diutamakan atau yang strategis. Kemudian OLTP melayani banyak pemakaian operasional. Kemudian untuk warehouse itu untuk mendukung pemakaian manajerial yang berjumlah relatif sedikit. Ya. Kemudian OLTP itu dia lebih berorientasi pada transaksi, sedangkan data warehouse itu kan datanya masa lampau, jadi dia digunakan untuk berorientasi pada untuk analisis, untuk lebih analisis untuk menentukan keputusan mendatang berdasarkan data masa lampau untuk memperbaiki masalah sebelumnya. Kemudian ada pun sumber data warehouse. Yang pertama ada data produksi. Sini data produksi ini adalah data yang ada pada sistem OLTP atau Online Transactional Processing yang bisa berasal dari format data yang bervariasi, perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi basis data yang lain. Jadi untuk data produksi ini dia sifatnya fleksibel,
Kemudian ada data internal. Data internal ini data pendukung, yaitu data pendukung sistem OLTP yang biasanya tersimpan dalam bentuk spreadsheet atau teks dokumen. Kemudian lanjut ada sumber data dari data arsip, yaitu data history yang merupakan hasil proses backup pada OLTP, yaitu online transfer operational processing. Kemudian ada data eksternal. Data eksternalnya data luar yang yang bisa didapatkan dari kompetitor atau sumber informasi umum seperti Biro Pusat Statistik, koran, ataupun data yang bersifat umum yang akan dipakai sebagai nilai indikator untuk pemecahan tingkat pencapaian perusahaan. Kemudian di sini ada sifat dari data warehouse sendiri, yaitu sifatnya multidimension. Bisa dilihat pada gambar di samping di sini, dilihat kalau bahwasanya multidimensional itu yang berarti bahwa terdapat banyak lapisan kolom dan baris untuk merepresentasikan datanya. Ini berbeda dengan tabel pada model rasional yang hanya berdimensi 2 untuk merepresentasikan datanya. Yaitu untuk data multidimensional ini, berdasarkan susunan data seperti ini, amatlah mudah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan seperti berapa jumlah produk satu terjual di Jawa Tengah pada tahun yang ketiga. Jadi dia lebih mendalam untuk menganalisis data untuk di sini. Atau bisa contohnya produk satu, produk dua itu lebih tingkat penjualan yang lebih tinggi itu pada daerah Jawa Tengah atau Jawa Barat, bisa juga begitu. Dia lebih menganalisis lebih dalam karena datanya lebih banyak. Kemudian arsitektur data warehouse. Di sini adalah konsep basic dari arsitektur data warehouse, yang dimana pada arsitektur dasar ini memiliki 3 bagian di dalam, yaitu sumber data, tempat data disimpan, dan pengguna. Kemudian sumber data adalah di sini data yang dapat dari transaksional sistem, itu file, berkas, dokumen yang dibuat menjadi digital. Tempat data disimpan adalah penyedia atau wadah untuk menyimpan data yang sudah digital tersebut. Pengguna dibagi menjadi tiga bagian: analisis, mining, reporting. Itu analisis, mining menjadi tiga, itu analisis, mining, dan reporting. Kemudian analisis bertugas untuk menganalisa data, mining bertugas untuk memperoleh knowledge dari data sesuai pola yang sudah ada, dan reporting bertugas untuk menyampaikan laporan berdasarkan hasil analisa yang mining, yang dimana butuh kreativitas dan imajinasi. Kemudian di sini ada data warehouse yang staging area staging area arsitektur. Yaitu konsep staging area arsitektur adalah penambahan staging area untuk menampung data-data dari sumber data transaksional sebelum dijalankan ke warehouse, yang dimana pada warehouse akan dilakukan penilaian data yang sesuai dengan topik atau kebutuhan. Contoh, pada suatu universitas ingin mengetahui kemajuan data mahasiswa teknik pada tahun kemarin. Pada data tersebut akan dipilih sesuai kebutuhan. Kemudian lanjut ada data mart, ini ada data staging, kemudian ada data mart. Itu konsep penambahan data mart ini. Data mart arsitektur adalah penambahan untuk data mart untuk dikombinasikan dengan staging area. Implementasi konsep ini adalah unit-unit dalam suatu bidang yang berada di dalam suatu perusahaan yang memiliki data terintegrasi dengan pusat, sehingga setiap unit memiliki data smart yang berbeda sesuai kebutuhan, dan smart ada dalam data warehouse dalam skala kecil. Jadi kalau di staging area, dia nanti akan dikelompokkan datanya tadi, kemudian masuk ke data diolah kembali, kemudian nanti pada data mart itu lebih didetailkan lagi. Jadi cuma sekian itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.